Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang jumlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami selaku perwakilan pengurus DKM Al-Haqqul Mubin Sunter akan menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai keuangan masjid. Laporan kas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter sampai dengan Jumat tanggal 5 Juni 2022 Pemasukan yang pertama kas masjid sampai tanggal 28 Mei 2026 sebesar Rp24.637.000. Kemudian infak Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 sebesar Rp4.309.000. Pemasukan selanjutnya yaitu infak peserta tahsin Senin sebesar Rp500.000. Sehingga total pemasukan sebesar Rp29.446.000. Kemudian rentang pengeluaran yang pertama, operasional Jumat pada tanggal 29 Mei 2026 sebesar Rp1.100.000. Kemudian operasional masjid bulanan sebesar Rp9.969.000. Kemudian takjil Kamis sebesar Rp400.000. Operasional kajian Kamis sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya santunan kedukaan sebesar Rp7.500.000. Hingga total pengeluaran sebesar Rp20.469.000. Sehingga saldo akhir sebesar Rp8.977.000. Maklumat selanjutnya, jazakallahu khairan kepada para jamaah yang telah menyediakan waktu sebagian hartanya untuk operasional Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter. Yang selanjutnya tentang kajian Kamis sore yang diadakan setiap hari Kamis pada pulang kerja. Pekan pertama dengan tema fikih ibadah perspektif 4 imam mazhab. Pengisi kajian yaitu Ustadz Dr. Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Pekan kedua Sirah Nabawiyah. Pengisi kajian Ustadz Profesor Dr. Andi Andriansah. Pekan ketiga Kitab Riyadhus Shalihin. Pengisi kajian Ustadz Ali Junipar LCMA. Pekan keempat kajian tafsir surat-surat pilihan. Pengisi kajian Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Bagi para jamaah yang mempunyai keluangan waktu, diharapkan bisa mengikuti kajian yang diadakan DKM Al-Haqqul Mubin Sunter. Maklumat selanjutnya yaitu khotib yang bertugas khotib dan imam pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Haji Maftuh Asmuni LCM MPD dengan tema amalan mulia di akhir tahun. Muadzin Bapak Rahmat Hidayat. Waktu Jumat hari ini yaitu pada pukul 11:54. Maklumat selanjutnya yaitu kami mengajak kepada seluruh jamaah HM yang belum terdaftar sebagai mujaki untuk segera bergabung menjadi mujaki di AHM. Adapun manfaat yang akan didapat selain mendapat pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat layanan ambulan gratis,
mendapatkan santunan kematian, mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan, mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan, mendapatkan kalender tahunan. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang kita terima ada hak saudara kita yang membutuhkan di dalamnya. Bagi jamaah yang ingin bergabung menjadi mujaki, dapat menghubungi pengurus masjid. Semoga dengan kita menjadi mujaki, insya Allah mendapat pahala yang terus mengalir, semakin berkah dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Imun yang terakhir yaitu sebelum memulai aktivitas pelaksanaan salat Jumat, bagi para jamaah yang sudah berada di dalam masjid agar mengisi sop-sop yang paling depan terlebih dahulu, agar memudahkan saudara-saudara kita yang datang belakangan. Dan bagi jamaah yang masih di luar masjid, agar segera mengambil air wudhu dan segera masuk ke area dalam masjid, karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Himbauan selanjutnya bagi para jamaah yang membawa HP atau alat komunikasi agar di silent atau dimatikan terlebih dahulu untuk menjaga kehusuan kita. Sekian, mohon maaf dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarana bit-ta'ati wal iman wa nahana 'anil fusuqi wal 'isyan wa basyarana bil maghfirati wal jinan wa hadzarana minal 'adzabi wan niran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mubarak ini menjadi isyarat bahwa Allah telah memilih kita menjadi golongan orang-orang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Saya diberikan amanah menyampaikan khutbah dengan tema amalan mulia di akhir tahun. Tentu kita tidak mendapati amalan khusus yang bisa kita lakukan ketika berada di akhir tahun. Tetapi kalau kita baca kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali yang bernama atau yang berjudul Lataiful Ma'arif ma limawasimil 'ami min wadhaif, kitab yang berbicara tentang wadhifah-wadhifah atau amalan-amalan yang bisa dilakukan di setiap bulan yang ada, maka beliau menyebutkan salah satu amalan yang berada di bulan Dzulhijjah sebagai bulan yang terakhir daripada bulan Hijriah, selain amalan-amalan yang sudah kita lakukan dan sudah selesai di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah serta 3 hari di hari Tasyrik. Maka beliau menyebutkan satu amalan yang kita semuanya insya Allah bisa melakukan, yaitu talaqqi qudumi al-hajj, menyambut kedatangan orang-orang haji. Beliau menulis dalam kitabnya sebagai Al-Majlisul Tsalits, disampaikan dalam majlis yang ketiga tentang hal ini. Kenapa beliau menyebutkan hal ini menjadi salah satu tema penting untuk dibahas? Karena kedatangan orang yang melaksanakan ibadah haji tidak sama dengan datangnya orang biasa. Maka dalam tulisannya beliau mengawali masalah ini atau persoalan ini dengan menyebut satu hadis
Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, man hajja falam yarfuth, dalam riwayat yang lainnya man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladadhu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berkata-kata kotor dan tidak melakukan perbuatan fasik, maka ia kembali dari hajinya, kembali ke negerinya dalam keadaan suci bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Poin ini menjadi poin yang sangat penting karena kita sebentar lagi dan sebagian sudah datang, kedatangan orang-orang bersih, orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan seorang bayi yang baru lahir, yang setiap orang ketika melihat bayi yang baru lahir pasti akan merasakan kegembiraan. Maka mestinya kita juga harus merasa gembira ketika kita kedatangan saudara-saudara kita yang baru pulang melaksanakan ibadah haji, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini menjadi penting? Selain ini adalah sunnah. Kata Ibnu Rajab, talaqi al-haji masnun. Menyambut kedatangan orang yang haji itu hukumnya adalah sunnah. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk minta doa kepadanya. Minta agar orang yang bersih dari dosa ini berdoa kepada Allah untuk kita, khususnya adalah doa agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Aisyah pernah berkata, aqbalna min Makkah fi hajjatin aw umratin. Kami pernah pulang dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Fatalaqana khilmanun minal ansar. Lalu anak-anak dari kalangan Ansor menyambut kami. Kanu yatalaqawna ahlihim idza qadimu. Seperti mereka menyambut keluarga mereka ketika datang kembali ke tanah airnya. Dan yang ini juga kemudian diikuti oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Dan mereka ketika menyambut kedatangan orang yang haji, maka mereka minta kepada orang haji itu agar berdoa untuk dirinya. Bahkan disebutkan sebelum orang haji itu sibuk dengan kegiatan harinya. Dalam riwayat yang lainnya, sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air. Dalam riwayat yang lain, sebelum masuk ke dalam rumah. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau mengatakan, idza kharajal hujjaju fasyayyi'uhum wa zawwiduhum bid-du'a. Ketika ada orang yang haji berangkat, maka antarkanlah dia dan doakanlah dia. Wa idza qafilu, dan ketika mereka datang, fa'alquhum, jumpailah mereka, wa safihuhum, salamilah mereka, qabla an yukhalitu adz-dzunub, sebelum mereka bertemu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Fa innal barakata fi aydihim, karena keberkahan ada di tangan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, hadisnya marfu, Rasulullah mendoakan orang yang haji, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul haji. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan ampunilah dosa orang yang didoakan oleh orang yang haji. Jadi doanya bukan hanya mendoakan orang yang pulang haji agar diampuni dosanya, tapi juga Nabi mengatakan agar Allah mengampuni siapapun yang didoakan oleh orang yang haji tadi. Maka inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh para salafus saleh dan para ulama, bahwa hendaknya kita minta kepada orang yang datang haji dari haji agar mendoakan kita agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr, hanya saja sanadnya kurang kuat, di mana Nabi mengatakan, idza laqital hajja fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang baru pulang haji, maka salamlah kepadanya.
Wasafihu, dan jabatlah tangannya. Wa murhu, dan perintahkan dia atau mintalah kepada dia an yastaghfira laka qabla an yadkhula baitahu. Meminta kepadanya agar memohonkan ampun kepadamu sebelum ia masuk ke dalam rumahnya. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan secara khusus yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, sehingga menjadi dasar bagi kita. Hendaknya kedatangan mereka tidak kita anggap biasa-biasa saja. Hendaknya kita datang menyambut mereka, minta agar mereka berdoa kepada kita. Bukan hanya sekedar kita datang untuk minta hadiah atau minta oleh-oleh, tetapi walaupun itu hal yang wajar dan diperbolehkan, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita minta didoakan oleh orang yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika tidak ada amalan yang lain yang secara khusus disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita agar kita lakukan di penghujung tahun, tetapi secara umum, maka setiap pergantian waktu, pergantian tahun hendaknya bisa kita jadikan pelajaran. Oleh karenanya, sebenarnya tutup buku amalan kita bukanlah akhir tahun seperti ini, bukanlah bulan Dzulhijjah. Sebenarnya tutup buku amalan kita itu ada di bulan Sya'ban. Dan ketika kita berada di bulan Sya'ban, amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah puasa, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa beliau melakukan ibadah puasa dengan jumlah yang banyak. Alasannya adalah bahwa wahuwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu adalah bulan di mana semua amal manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tutup buku amalan kita yang sebenarnya. Namun tentu pergantian tahun hendaknya juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa pergantian tahun itu artinya bertambah umur kita. Ketika bertambah umur kita, kesempatan kita untuk beramal soleh semakin sedikit. Ketika bertambah umur kita, itu artinya bisa jadi waktu-waktu hidup kita banyak kita isi dengan dosa-dosa. Oleh karenanya, dua hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah, pertama, hendaknya di akhir tahun dan pergantian tahun ini menjadi momentum kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat waktu. Dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan nikmat waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal yang saleh, sehingga kita tidak menjadi orang yang tertipu oleh waktu. Yang itu kemudian pernah disampaikan oleh Rasulullah agar kita waspada. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering membuat kita tertipu, diantaranya adalah nikmat waktu selain nikmat kesehatan. Oleh karenanya manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya, yang lalu umurnya itu dia gunakan untuk beramal soleh. Rasulullah pernah ditanya, ayyun nasi khairun, manusia siapa yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya panjang dan dia banyak amalnya. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, cirinya adalah ia bisa menghabiskan waktunya untuk beramal soleh, bukan untuk berfoya-foya apalagi berbuat maksiat. Karenanya Rasulullah pernah mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan karyakan dia, akan buat ia aktif dalam beramal. Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mengkaryakannya? Kata Nabi, yuwaffiqillahu bihi khairan qablal maut atau bi'amalin salihin qablal maut. Allah berikan kemudahan baginya untuk melakukan amal-amal soleh sebelum meninggal dunia. Inilah yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, dan kita tinggalkan dosa-dosa kita. Andaikan masih ada dosa yang kita lakukan, karena kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari dosa, maka hendaknya kita akhiri tahun kita ini, tahun Hijriah ini, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nikmat waktu itu Allah cabut dengan kematian kita. Oleh karenanya, di antara
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita memanfaatkan waktu kita adalah dengan cara bertaubat. Karena taubat itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan bernafas. Kalau sudah meninggal dunia, sudah waktunya dicabut nyawanya, maka taubat tidak lagi bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Taubat yang benar itu bukanlah taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang setelah melakukan amal keburukan lalu datang kematian kepadanya, barulah dia mengatakan aku taubat. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah akan menerima taubatnya seseorang selama dia masih bernyawa, sebelum nyawa dicabut oleh Allah dari badannya. Ini dua hal yang paling penting untuk bisa kita lakukan sebagai amalan yang paling mulia ketika kita berada di akhir tahun. Dan kalau kita pernah dengar atau pernah melakukan, sebagian kita membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, kalau kita cek artinya, maknanya adalah dua hal itu yang kemudian kita baca dalam doa tersebut. Di akhir tahun kita sering membaca doa, dan itu ijtihad para ulama, dan doanya intinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal kita. Dan di awal tahun juga ijtihad para ulama menggunakan doa yang intinya adalah agar setahun ke depan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan-godaan setan, agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan, dan Allah kuatkan kita menjadi orang mukmin yang mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan mulia yang bisa kita lakukan di akhir tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, memberikan kesehatan kepada kita, dan nikmat itu kemudian kita gunakan untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu 'ala dzalik. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah wa min ahli al-khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.